Film adalah sebuah catatan budaya populer yang memperlihatkan siapa diri kita dari masa ke masa. Sebuah catatan sejarah tentang identitas bangsa. Kehadiran film di Indonesia tentu tidak lepas dari peran para sineas bangsa. Salah satu di antaranya adalah Sumanjaya. Sumanjaya lahir di Jakarta, 5 Agustus 1934. Ia menempuh pendidikan pertamanya di Taman Siswa. Saat bersekolah di sana, Sumanjaya mulai tertarik bermain drama. Ia kemudian lebih banyak aktif dan berkumpul dengan para seniman senen. Namanya mulai dikenal publik ketika cerita pendeknya Keroncong Kemayoran dan Anakku Sayang diadaptasi ke layar lebar oleh PT Persari. Pada tahun 1958, Sumanjaya pun resmi bekerja sebagai penulis di PT Persari yang saat itu dipimpin oleh Asrul Sani. Pada tahun 1959, Sumanjaya menerima beasiswa dari pemerintah untuk belajar di Rusia. Ia menjadi mahasiswa di All-Union State Institute of Cinematography di Moskow, salah satu sekolah film tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah film dunia. Tahun 1965, Sumanjaya akhirnya kembali ke Indonesia dan bekerja di Departemen Penerangan. Dalam periode tahun 1966 hingga 1968, ia telah berhasil mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan agar keuntungan hasil impor film digunakan untuk mendanai produksi film lokal. Pada tahun 1971, Sumanjaya memulai debut film panjang pertamanya dengan film Lewat Tengah Malam. Karena kritik sosialnya di film itu, ia kemudian mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintahan Soeharto. Sementara itu, film pengantin remaja yang ditulisnya justru memenangkan penghargaan di Asian Film Festival, diikuti oleh film flamboyan di tahun berikutnya. Tahun 1972, Sumanjaya memutuskan mendirikan perusahaan Matahari Film dengan film pertamanya yang berjudul Sidul Anak Betawi. Film ini mendapatkan banyak pujian dan menyebabkan lonjakan popularitas bagi budaya Betawi pada masa itu. Pandangannya sebagai seorang sineas banyak dipengaruhi oleh sutradara-sutradara Uni Soviet seperti Mikhail Kalatozov dan Grigori Chukrai. Film Si Mamat pada tahun 1974 adalah salah satu filmnya yang juga berbicara tentang realitas dan kritik sosial. Film tersebut adalah adaptasi dari cerpen karya penulis ternama Rusia, Anton Chekhov. Pada tahun 1975, lewat film Laila Majnun, pertama kalinya ia mendapatkan penghargaan di Festival Film Indonesia. Pada tahun 1976, untuk mengikuti kesuksesan film Sidul sebelumnya, Sumanjaya kembali membuat film sekuelnya, berjudul Sidul Anak Modern. Film tersebut berhasil memenangkan 2 penghargaan sekaligus di ajang Festival Film Indonesia sebagai sutradara terbaik dan cerita asli terbaik. Film inilah yang kemudian mengilhami Rano Karno membuat sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan yang sangat populer di era tahun 90-an. Pada tahun 1977, filmnya yang berjudul Yang Muda Yang Bercinta sempat ditunda penayangannya karena permasalahan sensor. Ia kemudian memutuskan beristirahat dan memulai menangani masalah kesehatannya. Tetapi hanya selang setahun, Sumanjaya kembali mengumumkan film terbarunya berjudul Kabut Sutra Ungu. Setelah itu, ia terus aktif membuat film, di antaranya film berjudul Bukan Sandiwara pada tahun 1980, R.A. Kartini pada tahun 1981, Budak Nafsu pada tahun 1983, dan film Kerikil-Kerikil Tajam yang dirilis setahun sebelum kematiannya. Pada tanggal 19 Juli 1985, Sumanjaya meninggal dunia pada usia 52 tahun akibat komplikasi liver yang dideritanya. Setelah kematiannya, pada tahun 1987, bukunya yang berjudul Aku, yang didasari oleh cerita perjalanan hidup dan karya penyair muda Chairil Anwar, kemudian diterbitkan. Buku ini baru dipopulerkan kembali dan menjadi tren di awal tahun 2000-an lewat film Ada Apa Dengan Cinta, produksi Miles Film.
memperkenalkan buku itu sebagai karya sastra yang wajib dibaca para kaula muda. Sepanjang karirnya, Sumanjaya telah menulis 36 skenario film, menyutradarai 16 judul film, dan 5 kali memenangkan penghargaan di Festival Film Indonesia. Di akhir hayatnya, ia meninggalkan film berjudul Jakarta Opera yang hampir selesai digarapnya. Film tersebut akhirnya diselesaikan oleh Sutomo Gardasubrata dan dirilis pada tahun yang sama dengan kematiannya, sebagai wujud penghormatan atas karya-karyanya. Selamat jalan, Bapak Film Indonesia, Sumanjaya. Semoga karya-karyamu menginspirasi bangsa ini.